West Ham United menjadi tim terakhir yang datang ke Old Trafford dan membawa pulang 3 poin, dengan mantan pemain setan merah Aaron Wan-Bissaka sebagai pusat kemenangan ini. Wan-Bissaka bersinar di Old Trafford, membuat assist dan memainkan peran besar dalam gol lainnya. Wan-Bissaka memiliki keterampilan khusus yang membuatnya disenangi oleh penggemar MU, tetapi keterampilan yang sama juga membuat kecocokannya dengan formasi menyerang dipertanyakan. Dia kini berkembang pesat dalam sistem 3 back sebagai back sayap, tetapi tekanan bermain untuk MU berbeda. Aaron tetap menjadi salah satu pemain yang meninggalkan klub dengan baik-baik dan sebagai favorit penggemar. Hal itu tercermin dalam pesannya setelah kemenangan West Ham. Saat ia mengunggah pesan terima kasih kepada penggemar MU di Instagram, dengan 4 foto dirinya saat beraksi. Bek kanan akademi, Habib Ogune, membalas dengan emoji api sementara mantan setan merah Dio McGay membalas dengan emoji wajah dingin. Alejandro Garnacho termasuk di antara pemain yang menyukai unggahan tersebut. Kepergiannya memungkinkan Diogo Dalot menjadi pemain utama di klub, peran yang telah ia jalani dengan profesionalisme dan keserbabisaannya yang luar biasa. Ini adalah transfer yang paling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Wan-Bissaka berkembang pesat di klub baru, United mendapatkan pemain yang lebih cocok dengan sistem mereka. Di tengah semua itu, hubungannya dengan para penggemar MU juga tetap positif. Kemenangan yang bonafit untuk semua orang. Ruben Amorim telah mengakui bahwa ia harus mengundurkan diri sebagai pelatih kepala jika Manchester United melanjutkan performa buruk mereka di Liga sejak akhir musim ini ke musim berikutnya. Pencapaian buruk United kembali menjadi catatan buruk di Old Trafford saat mereka kalah 2-0 dari tim West Ham yang gagal menang 8 pertandingan sebelumnya. Selain mempertanyakan masa depannya sendiri, Amorim berkata timnya kehilangan perasaan bahwa MU adalah klub besar. Dan kalah dalam pertandingan kandang adalah akhir dunia. Pemain dinilai sudah biasa kalah dalam pertandingan, itu adalah hal paling berbahaya yang dapat dialami klub besar. Tim Amorim hanya mengalahkan Ipswich dan Leicester, dan berada dalam rekor tanpa kemenangan terburuk bersama mereka di Liga Premier, yakni 7 pertandingan. Semua orang di klub harus berpikir serius tentang banyak hal, kata Amorim. Selain final Liga Eropa, MU memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dipikirkan. MU harus benar-benar kuat di musim panas dan berani. Jika tidak, MU akan menjalani musim depan seperti ini. United mengantongi 39 poin dan berada di posisi ke-16 dalam klasemen, dengan hanya lawan di final Liga Eropa Tottenham, dan 3 tim yang terdegradasi di bawah mereka. Amorim mengatakan dia malu dengan situasi tersebut. Pelatih asal Portugal itu tahu terlepas dari apakah United menang atau kalah di Bilbao pada 21 Mei, harus ada operasi besar seperti yang dibicarakan Ralf Rangnick selama masa jabatannya sebagai pelatih sementara. Jika tidak, dia akan kehilangan pekerjaannya. Sejumlah kecil fans MU menilai Ruben Amorim layak dipecat di akhir musim. Namun, lebih banyak lagi fans MU yang memaklumi hasil buruk yang diterima saat ini. Ya, mereka punya kekhawatiran. Namun, konteks dalam hal itu penting. Ketika Erik ten Hag dipecat, MU berada di posisi ke-14. Amorim dating sebagai penerus di pertengahan musim untuk memimpin tim yang rusak. Hanya orang yang berani mati mau melakukan itu. Amorim lalu mencoba memperkenalkan sistem baru, dan kehilangan Rashford dan Antony tanpa pengganti. Ahmad dan Zirkzee kemudian cedera. Itu membuat MU bergantung pada Højlund dan Garnacho di lini depan, 2 pemain yang mentah. Haruskah MU berada di posisi ke-16? Jawabannya sama sekali tidak. Itu memalukan, dan Amorim seharusnya mendapatkan lebih banyak dari kelompok pemain ini.
Namun, skuad ini juga sangat buruk. Para pemain telah bekerja keras di liga demi menghindari cedera dan berfokus pada Eropa. Amorim harus memperbaiki skuad yang tidak dapat tampil dalam skema 4 back dan sekarang tidak dapat tampil dalam 5 back. Ineos meminjamkan 3 penyerang dan tidak ada yang diganti. Positifnya, MU tidak lagi menerima 20 tembakan dalam satu pertandingan. Hasil akhirnya buruk, tetapi gayanya terlihat lebih berkelanjutan jika Ineos mendukungnya dengan perekrutan pemain ideal. Hingga Amorim dapat merombak skuad ini dengan 5 atau lebih pemain berkualitas, sulit untuk menilainya secara adil. Tim saat ini tidak akan finish di atas peringkat 10 di bawah manajer manapun. Amorim membangun kembali Sporting dari kekacauan. Dia pantas diberi waktu. Kritik bagi dia tentu tidak masalah. Tetapi masalah sebenarnya ada di manajemen di atasnya. Fokus harus pada keluarga Glazer, bukan Amorim. Mungkin Amorim berhasil, mungkin tidak. Tetapi hingga manajemen melakukan perubahan besar pada skuad ini, MU adalah kuburan bagi manajer manapun. Masa depan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemegang saham MU bisa jadi dibatalkan karena klausul keluarga Glazer. Namun, mungkin tidak mengherankan, beberapa tindakannya dilaporkan membuat keluarga Glazer kesal. Menurut The Athletic, sudah ada ketidakpuasan seputar desakan Sir Jim untuk mengadakan Exchange di lokasi berbeda yang lebih cocok untuknya. Keinginannya untuk berkumpul dalam pertemuan di Monaco, misalnya, dikatakan membuat keluarga Glazer semakin tidak nyaman untuk hadir. Tak pelak, sifat jujur Sir Jim dalam wawancara publik terbarunya dilaporkan tidak diterima dengan baik oleh mitra bisnisnya. Diklaim, khususnya, bahwa pernyataannya yang berani bahwa United berisiko bangkrut menjelang Natal awal tahun ini tidak diterima dengan baik oleh keluarga Glazer. Sir Jim telah menghadapi rentetan publisitas buruk selama masa pemerintahannya sejauh ini atas langkah-langkah pemotongan biaya yang dilakukannya secara besar-besaran, termasuk sanksi pemutusan hubungan kerja hingga 450 kali hanya dalam waktu 1 tahun. Banyak kritik yang ditujukan kepada keluarga Glazer selama 20 tahun kepemilikan mereka yang kontroversial, kini telah diarahkan kepada miliarder Inggris tersebut. Namun, meskipun hal itu menguntungkan keluarga Amerika, serta membuat kantong mereka jauh lebih tebal, mereka dapat segera menjajaki kemitraan alternatif. Laporan tersebut menambahkan bahwa keluarga Glazer dapat segera mengaktifkan hak-hak drag along mereka jika muncul minat baru untuk mengambil alih secara penuh. Sir Jim dapat melawan tawaran apapun yang diterima pemilik United untuk saham kelas B mereka, yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada saham kelas A. Striker Ipswich, Liam Delap, muncul sebagai opsi pilihan pertama Ruben Amorim di lini depan, setelah upaya mendatangkan target seperti Victor Gyökeres atau Victor Osimhen dinilai terlalu mahal. Namun, Setan Merah menghadapi persaingan ketat dari rival-rivalnya, Chelsea dan Newcastle, khususnya klub London yang berusaha keras untuk merekrut Delap. Namun, United kini telah menerima dorongan besar menjelang musim panas yang penting, dengan para eksekutif klub yang kini meyakini, pemain berusia 22 tahun itu ingin pindah ke Old Trafford daripada Stamford Bridge. Direktur teknis, Jason Wilcox, yang mengepalai rencana perekrutan klub dalam departemen sepak bola baru mereka, telah bekerja keras untuk mendapatkan Delap. Dan kini yakin penyerang itu lebih menyukai United daripada Chelsea. Delap sebelumnya bermain di Manchester sebagai bagian dari Academy City, tempat Wilcox menjadi tokoh berpengaruh dalam membawanya ke Citizens. Dan kembalinya ke North West jelas merupakan daya tarik bagi pemain muda Inggris tersebut. Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa itu adalah bagian dari alasan ia diyakini condong ke Old Trafford daripada Stamford Bridge. Baik itu keuangan,
geografi, atau sekadar daya tarik dari kaos merah yang terkenal itu, pejabat klub tidak akan fokus pada alasan gelap memilih United daripada Chelsea. Hanya pada fakta bahwa mereka tampaknya akan mengamankan tanda tangan target nomor 1 mereka musim panas ini.